Yo, teman-teman, welcome back to my channel. Jadi di video sebelumnya gue udah ngasih tahu kalian mengenai website yang bisa istilahnya membantu kalian pada saat ingin mengundi sesuatu, misalnya arisan atau kalian ingin mengundi kalian mau makan apa gitu ya, yang gue contohin sebelumnya. Nah, sekarang gue mau ngasih tahu kalian ada lagi website yang akan mempermudah kalian untuk menentukan atau memilih kira-kira produk apa yang akan kalian beli yang sesuai dengan spesifikasi yang sudah kalian tentukan. Jadi misalnya kalian udah menentukan, contoh aja ya, misalnya kalian pengen beli monitor nih, kalian sudah menentukan layarnya pengen 24 inch, terus dia punya port HDMI misalnya ya, terus dia sudah dia sudah memiliki response time misalnya 1 milisecond dan lain sebagainya. Kalian udah menentukan nih spesifikasinya seperti apa, kalian bingung kan, banyak banget tuh merek, terus jenis dan lain sebagainya, kalian pusing. Kalian udah nggak perlu pusing lagi karena gue sudah ada nih website yang akan membantu kalian dalam memilih produk yang sesuai dengan spesifikasi kalian. Jadi ini adalah website productchart.com ya. Jadi website ini gue nemu kebetulan sih waktu gue lagi nyari monitor. Jadi linknya udah gue cantumin di bagian deskripsi video ini, udah gue cantumin juga di bagian display, udah display lagi di screen juga udah gue tulis gitu ya. Ini bisa membantu kalian untuk menentukan pilihan sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Itu untuk smartphones. Ini di sini ada smartphones, ada tablets gitu ya. Ada juga loading masih laptops, monitors, printers, cameras, SSD dan juga flash drives. Kita lanjut aja. Gimana sih cara menggunakannya? Ini gampang banget, ini mudah banget untuk kalian gunakan. Jadi kalian sebelumnya harus menentukan dulu spesifikasi yang kalian inginkan gitu ya. Gue bakal ambil contohnya monitor sama smartphone saja deh. Untuk monitor misalnya ya, kalian udah menentukan kalian ingin monitor dengan spesifikasi minimal 23 inch. Jadi kalau misalnya kalian kalian udah nentuin nih, kalian pengen monitor yang 24 inch, kalian mundurin satu. Kenapa? Biasanya yang 24 inch itu pembulatan dari 23,7. Jadi kalian mulai dari 23. Kalian nggak mau gede-gede, maksimal 27 aja deh, misalnya kayak gitu ya. Nah, udah. Pixelsnya kalian pengen Full HD 1920 1080, refresh rate ya standar lah 60. Response time sekalian misalnya gamers gitu ya, kalian pengen 1 ms. Lalu kontrasnya ya udah kontras, brightness, weight dan lain sebagainya itu nggak perlu kalian ganti. Fiturnya misalnya kalian pengen yang curve misalnya ya, curve kalian klik dia. Jadi semakin kalian menentukan pilihan kalian dengan spesifik, dia akan mengurangi yang tidak sesuai dengan spesifikasi kalian. Dan dari pilihan gua, dari spesifikasi yang udah gua masukin, muncul ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 10 pilihan monitor yang bisa gua pilih. Kalau misalnya gua pengen lebih spesifik lagi, misalnya kalian pengen nempel monitor kalian di tembok gitu ya, harus ada VESA mountable. Oke, kita klik. Oh, ternyata semua punya VESA mountable. Misalnya panel type-nya, kalian pengen yang udah misalnya IPS ya. Oh ternyata IPS nggak ada, karena curved itu nggak punya layar yang IPS, pasti dia VA atau SVA. Lanjut, misalnya brandnya, kalian misalnya sukanya sama misalnya MSI kayak monitor gua ya, misalnya kita cari MSI. Nah, MSI ada di sini. Jadi merek MSI punya 3 produk yang sesuai dengan spesifikasi yang udah gue tentuin tadi. Tinggal kalian lihat aja satu-satu. Spesifikasinya ada, perkiraan harganya juga ada gitu ya. Oh, ini tipenya ada, ya rinciannya ada di sini. Yang ini juga ada gitu ya. Ini juga ada. Gampang banget untuk kalian gunakan. Bisa memudahkan kalian dalam memilih monitor. Jadi kalian nggak perlu ngelihat e-commerce nih, ngelihat toko hijau atau toko oranye gitu ya, satu-satu ini mana, ini yang 27 inch mana, ini itu nggak perlu lagi. Kalian udah nentuin spesifikasi, kalian tinggal masukin ke website ini dan udah muncul monitor atau apapun yang kalian butuhkan yang sesuai dengan spesifikasi kalian. Oke, lanjut. Ini adalah monitor, kita lanjut ke smartphones. Misalnya nih ya, untuk smartphones-nya kalian pengen yang
udah ada SD card-nya yang bisa ditambahkan micro SD-nya. Berarti kita checklist yang SD card aja gitu ya. Oke, lanjut. Misalnya kalian pengen yang single SIM aja, nggak perlu dual SIM, malah gue pusing ada 2 nomor, kita klik single SIM. Kalian pengen ada fingerprint sensor biar lebih aman ya smartphone kalian, kita klik. Fingerprint sensor. Oke. Lanjut lagi, misalnya storage-nya kalian minimal 64 deh gitu ya. Oke, dia makin lama makin hilang ya. Jadi yang nggak sesuai dengan spesifikasi itu bakalan otomatis hilang. RAM-nya minimal 4 deh, 4 cukup misalnya gitu ya. Oke, ternyata ini minimal 4 semua. CPU cores kalian udah standaris sekarang, kalau nggak DXA ya Octa. Kita misalnya DK dulu 8 gitu ya. 10 belum muncul di sini. Oke, lalu pixelsnya ini layarnya ya minimal kita pakai Full HD deh. 1920 mana? Oke, udah hampir semua ya. Lanjut lagi, misalnya screen-nya kalian pengen yang minimal itu 6 inch. Oke, makin hilang, weight-nya gue nggak terlalu nih. Battery, sekarang battery udah cukup ini ya. Kita minimal 4000 deh. Oke, makin banyak yang hilang. Front kameranya kalian pengen minimal itu sekarang kayaknya minimal tuh 24 ya. Kita klik 24, makin hilang lagi. Lalu rear kameranya standarnya berapa sih sekarang? 32 ya, 32. Kita coba 32. Oke, tersisa 4. Kalau kalian pengen lebih lanjut lagi bisa banget. Kalau misalnya enggak, kalian cukup pilihan gue udah 4 nih. Oke, gue pilih diantara ini semua. Tapi ya balik lagi ya, yang namanya spesifikasi itu di luar budget. Kenapa? Kalian gimana bisa pengen spesifikasi tinggi tapi budget kalian rendah? Itu sangat tidak mungkin ya, kecuali misalnya ada yang baru keluar tuh smartphone Poco X3 dengan spesifikasi tinggi, harga murah. Tapi ya balik lagi, yang namanya spesifikasi tinggi, spesifikasi tertulisnya tinggi tapi harganya murah, pasti ada kekurangan. Gue bisa menjamin itu. Apapun kekurangannya di bagian manapun pasti ada aja. Oke, misalnya ini udah sesuai nih sama yang kalian pengen, spesifikasinya udah kalian tentuin semua. Di sini ada 4, kita cek satu-satu. Oke, ini ada Samsung Galaxy A71 ternyata. Lanjut lagi, di sini ada Galaxy S10 Lite, Samsung Galaxy A51 5G ya, dan di sini ada TCL 10 Pro. Oke, jadi mungkin ini salah satu kekurangan dari website ini, dia belum terlalu update, karena ya balik lagi ya, gue kemarin aja bulan Oktober itu kalau nggak salah ada 6 atau 5 smartphone yang langsung diluncurkan dalam 1 bulan itu. Jadi mungkin si developer websitenya ini nggak terlalu update untuk smartphone-nya, karena istilahnya dalam tanda kutip ya, dia ingin membantu aja. Kalau misalnya saran dari gue, misalnya cuma segini doang nih, ini ada A51 5G dan lain sebagainya, tapi kalian pengen kayaknya budget gue masih cukup nih, misalnya kalian punya budget 20 juta, ya udah langsung aja misalnya Note 20 gitu ya, atau misalnya ada apalagi S20 misalnya kayak gitu ya. Itu ini hanya membantu aja. Kalau misalnya kalian punya budget yang nggak terlalu banyak, ini bisa membantu. Tapi kalau misalnya budget kalian banyak, ya kalian ngapain pusing-pusing, cari aja yang spesifikasi paling tinggi gitu ya. Oke teman-teman, jadi itu adalah website yang bisa gue sarankan untuk kalian dalam menentukan pilihan entah smartphones, tablets, laptops, monitors, 3D printers, kameras, SSD maupun flash drive yang sesuai dengan spesifikasi yang sudah kalian tentukan. Jadi ini bisa banget membantu kalian dalam menentukan produk yang sesuai dengan spesifikasi kalian. Oke teman-teman, jadi kalian sudah menjadi lebih tahu mengenai website ini, yaitu productchart.com. And now you know more.